Iran mengklaim telah menghancurkan 14 jet tempur milik Amerika Serikat yang baru saja mendarat di Israel dalam rangka kerjasama militer strategis. Serangan tersebut dilakukan menggunakan rudal balistik antar benua ICBM yang disebut-sebut dibeli dari Rusia. Serangan itu terjadi hanya beberapa jam setelah pesawat-pesawat tempur Amerika mendarat di salah satu pangkalan udara militer utama Israel yang menurut sumber intelijen kawasan digunakan sebagai titik konsolidasi awal operasi bersama. Menurut pernyataan resmi dari Kementerian Pertahanan Iran, langkah tersebut diambil sebagai tindakan preemptif setelah Tehran memperoleh informasi bahwa Washington dan Tel Aviv tengah menyusun rencana strategis untuk melemahkan kemampuan militer Iran dalam waktu dekat. Pihak Iran menegaskan bahwa pengerahan jet tempur Amerika ke Israel merupakan bagian dari tahap awal operasi gabungan yang dinilai sebagai ancaman langsung terhadap stabilitas dan keamanan nasional Iran. Sumber militer regional menyebutkan bahwa 14 jet tempur tersebut mendarat dalam 2 gelombang berbeda. Pesawat-pesawat itu dilaporkan tiba untuk memperkuat kesiapan udara Israel dan memperluas kemampuan serangan jarak jauh terhadap target-target strategis di kawasan Timur Tengah. Namun, sebelum seluruh unit selesai menjalani proses pengisian ulang bahan bakar dan pemeriksaan teknis, sistem radar pertahanan Israel mendeteksi objek berkecepatan tinggi yang meluncur dari arah timur. Objek tersebut kemudian diidentifikasi sebagai rudal balistik jarak jauh yang bergerak dengan kecepatan ekstrim dan berada di luar jangkauan intersepsi sistem pertahanan konvensional dalam waktu reaksi yang tersedia. Beberapa laporan menyebutkan bahwa sistem pertahanan udara Israel sempat diaktifkan, namun waktu respons yang sangat terbatas membuat upaya pencegatan tidak efektif. Ledakan besar terjadi di area apron dan hanggar terbuka tempat jet-jet tempur itu diparkir. Rekaman citra satelit yang beredar menunjukkan kerusakan signifikan pada landasan serta fasilitas penunjang. Asap tebal terlihat membumbung tinggi dari kompleks pangkalan udara. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak Amerika Serikat terkait jumlah kerugian pasti, namun sejumlah pejabat pertahanan Israel mengakui adanya kerusakan material serius. Iran menyatakan bahwa rudal yang digunakan merupakan ICBM dengan sistem pemandu presisi tinggi yang diperoleh melalui kerjasama pertahanan dengan Rusia. Meski detail teknis tidak diungkapkan secara terbuka, analis militer menilai penggunaan rudal jarak antar benua untuk menghantam target pangkalan udara menunjukkan peningkatan signifikan dalam doktrin respons Iran terhadap ancaman eksternal. Pemerintah Amerika Serikat belum mengkonfirmasi secara resmi jumlah pesawat yang terdampak, namun Pentagon menyatakan sedang melakukan penilaian situasi bersama mitra regionalnya. Sementara itu, otoritas Israel meningkatkan status siaga nasional dan menutup sementara akses ke sejumlah fasilitas militer. Insiden ini langsung memicu lonjakan ketegangan di kawasan. Dewan Keamanan PBB dijadwalkan menggelar pertemuan darurat setelah beberapa negara anggota mengajukan permintaan pembahasan resmi. Sejumlah negara Eropa menyerukan penahanan diri dari semua pihak untuk mencegah eskalasi yang lebih luas. 14 jet tempur Amerika dilaporkan mendarat di Israel dalam 2 gelombang terpisah pada dini hari waktu setempat. Pendaratan dilakukan di pangkalan udara militer yang selama ini menjadi salah satu pusat operasi strategis Angkatan Udara Israel. Kedatangan pesawat-pesawat tersebut disebut sebagai bagian dari peningkatan kerjasama militer antara Washington dan Tel Aviv, khususnya dalam konteks latihan gabungan dan kesiapan menghadapi ancaman regional. Menurut sumber pertahanan kawasan, pesawat yang mendarat terdiri dari jet tempur multiperan dengan kemampuan serangan presisi jarak jauh dan sistem avionik generasi terbaru. Setibanya di landasan, unit teknis langsung melakukan prosedur standar, pengisian bahan bakar, pemeriksaan sistem senjata, serta sinkronisasi komunikasi dengan jaringan komando lokal. Proses ini biasanya memakan waktu beberapa jam sebelum pesawat dinyatakan siap operasi penuh. Namun sekitar kurang dari 1 jam setelah gelombang kedua menyentuh landasan, sistem peringatan dini Israel mendeteksi peluncuran rudal jarak jauh dari arah timur. Laporan awal menyebut objek bergerak pada kecepatan sangat tinggi dengan lintasan balistik yang terprogram presisi. Dalam hitungan menit, Pusat Komando Pertahanan Udara Israel mengaktifkan protokol siaga maksimum. Sistem pertahanan udara berlapis yang dimiliki Israel, termasuk pencegat jarak jauh dan sistem anti-balistik, langsung disiagakan. Namun menurut analis militer, waktu tempuh rudal yang sangat singkat serta profil lintasan yang sulit diprediksi membuat jendela intersepsi menjadi sangat terbatas. Beberapa upaya pencegatan dilaporkan dilakukan, tetapi tidak ada konfirmasi keberhasilan.
Ledakan pertama terjadi di sisi barat apron utama pangkalan. Gelombang kejut menghantam hanggar terbuka tempat beberapa jet tempur diparkir tanpa perlindungan penuh. Ledakan lanjutan menghantam area parkir kedua yang berjarak ratusan meter, memicu kebakaran besar dan ledakan sekunder akibat bahan bakar aftur serta amunisi yang masih berada di dalam pesawat. Petugas pemadam kebakaran militer dikerahkan dalam jumlah besar. Rekaman yang beredar melihatkan tim darurat berusaha mengendalikan api yang membakar badan pesawat dan kendaraan pendukung di sekitar lokasi. Asap hitam tebal terlihat dari jarak puluhan kilometer. Aktivitas di pangkalan langsung dihentikan total dan seluruh personil non-esensial dievakuasi. Sumber keamanan menyebut sebagian jet hancur total akibat dampak langsung dan kebakaran lanjutan, sementara lainnya mengalami kerusakan struktural berat yang kemungkinan membuatnya tidak dapat digunakan kembali dalam waktu dekat. Hingga laporan ini disusun, belum ada angka resmi terkait korban personil, namun sejumlah prajurit dilaporkan mengalami luka akibat serpihan dan gelombang ledakan. Dari sisi operasional, dampaknya signifikan. Kehadiran 14 jet tempur tersebut sebelumnya dipandang sebagai simbol penguatan aliansi militer dan peningkatan deterrence terhadap Iran. Kehancuran aset dalam jumlah besar dalam satu serangan langsung memicu evaluasi menyeluruh terhadap prosedur keamanan pangkalan, terutama terkait perlindungan pesawat yang baru tiba. Serangan yang diklaim Iran terhadap 14 jet tempur Amerika di Israel dinilai para analis sebagai salah satu momen paling beresiko dalam dinamika keamanan Timur Tengah dalam beberapa tahun terakhir. Fokus utama saat ini bukan lagi sekadar pada jumlah pesawat yang hancur, tetapi pada perubahan kalkulasi strategis antara tiga aktor utama, Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Dari sudut pandang militer, kehilangan 14 jet tempur dalam satu insiden memiliki dampak signifikan terhadap kesiapan operasional jangka pendek. Jet tempur modern bukan hanya platform senjata, tetapi juga pusat integrasi data, pengintaian, dan komando udara. Kehilangan sejumlah unit sekaligus berarti berkurangnya kemampuan serangan presisi, patroli udara, dan dominasi wilayah udara dalam skenario konflik terbuka. Lebih dari itu, insiden ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas sistem pertahanan udara berlapis yang selama ini dianggap mampu menghadapi berbagai ancaman balistik. Jika benar rudal balistik antar benua yang digunakan mampu menembus sistem tersebut tanpa berhasil dicegat, maka hal itu menunjukkan adanya celah dalam waktu reaksi, kemampuan deteksi awal, atau kompleksitas lintasan rudal yang menyulitkan intersepsi. Bagi Iran, klaim keberhasilan serangan ini memiliki nilai strategis ganda. Pertama, sebagai sinyal deterensi bahwa setiap pengerahan kekuatan militer asing di sekitar wilayahnya akan dianggap sebagai ancaman langsung. Kedua, sebagai demonstrasi kemampuan teknis dan kesiapan operasional sistem rudal jarak jauh yang mereka miliki. Dalam konteks politik domestik, langkah tersebut juga memperkuat narasi bahwa Iran mampu menghadapi tekanan militer eksternal. Namun, resiko yang muncul jauh lebih besar. Amerika Serikat memiliki doktrin respons terhadap serangan langsung terhadap aset militernya. Jika Washington menilai insiden ini sebagai agresi yang memerlukan balasan, maka opsi serangan presisi terhadap fasilitas militer Iran bisa saja dipertimbangkan. Israel, yang wilayahnya menjadi lokasi serangan, juga memiliki kebijakan keamanan yang cenderung merespons tegas setiap ancaman terhadap kedaulatan dan instalasi militernya. Kondisi ini menciptakan kemungkinan terjadinya rantai eskalasi. Serangan balasan terbatas berpotensi dibalas kembali oleh pihak yang diserang. Dalam waktu singkat, situasi dapat berkembang menjadi pertukaran serangan yang melibatkan lebih banyak target strategis seperti fasilitas energi, pusat komando, atau infrastruktur vital lainnya. Negara-negara di kawasan Teluk juga berada dalam posisi sensitif. Banyak dari mereka menjadi tuan rumah pangkalan militer Amerika atau memiliki hubungan keamanan dengan Washington. Jika konflik meluas, wilayah mereka dapat terdampak baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketegangan ini juga meningkatkan resiko gangguan jalur pelayaran dan distribusi energi global. Beberapa jam setelah serangan yang diklaim Iran menghancurkan 14 jet tempur Amerika di Israel, Washington dan Tel Aviv langsung mengaktifkan jalur komunikasi militer tingkat tinggi.
Pentagon mengonfirmasi bahwa telah terjadi insiden besar yang melibatkan aset udara Amerika di wilayah Israel, meskipun tidak secara langsung membenarkan jumlah kerugian yang disebutkan oleh pihak Iran. Pemerintah Amerika Serikat menyatakan sedang melakukan penilaian menyeluruh terhadap kerusakan, potensi korban personel, serta implikasi operasionalnya. Menteri Pertahanan Amerika menyebut serangan tersebut sebagai tindakan agresi serius yang akan membawa konsekuensi. Namun hingga saat ini belum ada pengumuman resmi mengenai bentuk respons militer yang akan diambil. Sejumlah pejabat senior pertahanan AS menegaskan bahwa seluruh opsi sedang dipertimbangkan, termasuk langkah diplomatik, ekonomi, hingga militer. Di Israel, Kabinet Keamanan menggelar pertemuan tertutup selama beberapa jam. Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel menyampaikan laporan rinci mengenai tingkat kerusakan pangkalan dan kesiapan unit lain untuk mengantisipasi serangan lanjutan. Sumber internal menyebut bahwa beberapa skuadron tempur Israel langsung dipindahkan ke lokasi alternatif sebagai langkah mitigasi risiko. Israel juga meningkatkan status siaga sistem pertahanan udaranya di seluruh wilayah, termasuk di area metropolitan utama dan instalasi strategis. Langkah ini diambil untuk mencegah potensi serangan susulan. Otoritas pertahanan Israel menyatakan bahwa mereka tidak akan membiarkan tindakan semacam ini berlalu tanpa respons yang proporsional. Di sisi lain, Rusia menjadi sorotan internasional setelah Iran menyebut bahwa rudal ICBM yang digunakan diperoleh melalui kerjasama pertahanan dengan Moskow. Pemerintah Rusia belum memberikan konfirmasi detail mengenai jenis sistem senjata yang dimaksud. Namun juru bicara Kremlin menyatakan bahwa Rusia menjalankan kerjasama militer sesuai hukum internasional dan tidak terlibat dalam konflik langsung. Pernyataan itu tidak secara eksplisit membantah transfer teknologi atau sistem senjata tertentu. Dewan Keamanan PBB dijadwalkan menggelar sidang darurat atas permintaan beberapa negara anggota. Amerika Serikat dan sekutunya menilai tindakan Iran sebagai ancaman terhadap stabilitas global, sementara beberapa negara lain menyerukan deeskalasi dan mendesak semua pihak untuk menahan diri dari langkah militer lanjutan yang dapat memperluas konflik. Analis keamanan internasional menilai situasi ini berada pada titik kritis. Serangan terhadap aset militer Amerika secara langsung di wilayah sekutu utamanya di Timur Tengah dinilai sebagai peningkatan level konfrontasi yang signifikan. Jika Washington memilih untuk merespons dengan serangan balasan langsung ke wilayah Iran, potensi konflik regional berskala besar akan meningkat drastis.